Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya atas nama Ferayanti. Dan saya atas nama Yamina. Saya Ulfa Nur Hidayatillah. Saya Nur Aisyah. Saya Asmi Yusaifah. Saya Alvina Damayanti. Di sini kami akan memaparkan serta mempraktekkan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode inquiry guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Sugisman MPD. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa itu metode inquiry. Metode inquiry menurut Kuslan Stone mendefinisikan bahwa model inquiry adalah pengajaran di mana guru dan anak mempelajari tentang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuwan. Pelajaran terhadap inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada peserta didik, di mana kelompok-kelompok peserta didik dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam prosedur dan struktur yang sudah digariskan secara jelas. Pendekatan inquiry memiliki tujuan pembelajaran, yaitu bisa meningkatkan siswa pada tujuan instruksional, juga memberikan tujuan yang lain atau tujuan yang beriringan. Yang pertama, mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin intelektualnya dan keterampilan yang dibutuhkan, serta mengajak siswa untuk aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran karena dengan penggunaan metode inquiry dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif, jujur, terbuka, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri dan dapat mengembangkan bakat dan kecerdasan individu. Yang ketiga, siswa akan termotivasi dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran agar menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, penjelasan tentang manfaat pendekatan inquiry. Secara garis besar, manfaat pendekatan inquiry ada dua. Yang pertama, sebagai sumber proses belajar, yang pada dasarnya karakteristik dalam pendekatan ini ialah menekankan pada kualitas pembelajaran. Karena dengan penggunaan pendekatan ini dalam proses pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri yang bersifat objektif dan terbuka, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri dan mampu meningkatkan dan diharap peserta didik dapat termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Suatu pendekatan inquiry dalam pembelajaran antara komunikasi seorang pendidik dengan peserta didik. Ini sangatlah berguna untuk menggali informasi tentang kemampuan peserta didik dengan belajar, juga merangsang keinginan peserta didik terhadap sesuatu. Kegiatan tersebut memfokuskan peserta didik terhadap sesuatu yang diinginkan dengan memberikan bimbingan dan mampu menemukan atau menyimpulkan sesuatu. Pendekatan inquiry kelebihannya adalah dapat membentuk dan mengembangkan self-konsep pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Bagian B membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Bagian C mendorong siswa untuk berpikir dan atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur dan terbuka. Bagian D memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Bagian E, situasi proses belajar menjadi lebih terasa. Bagian E dapat meningkatkan bakat atau kemampuan individu. Bagian D memberikan kesempatan siswa untuk belajar sendiri. Bagian H, siswa dapat menghindari cara-cara belajar yang tradisional. Bagian I dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi. Langkah-langkah metode inquiry. Langkah-langkah metode inquiry itu ada 5. Yang pertama, langkah tahap mengamati. Metode inquiry lebih menekankan pada orientasi permasalahan yang akan dibahas. Jadi, pada model pembelajaran inquiry ini, guru akan memberikan pengarahan terkait masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh peserta didik. Pada orientasi ini, guru tidak memberikan pertanyaan, melainkan di tahap berikutnya siswa sendiri yang akan memberikan pertanyaan. Langkah kedua, menanyakan.
di metode inquiry ini, karena guru tidak memberikan pertanyaan, maka peserta didik sendiri yang akan mencari pertanyaan. Hal ini membantu para siswa untuk dapat berpikir kritis dan sekreatif mungkin. Langkah ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Para peserta didik distimulasi untuk mencari informasi lebih, untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri apakah benar atau salah. Langkah keempat, menalar. Para peserta didik nantinya akan disuruh untuk membandingkan jawaban dari pertanyaan mereka, apakah sudah sesuai atau belum. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Maksudnya menyampaikan hasil jawaban atau pendapat mereka mengenai permasalahan yang terkait. Siapkan dulu kelasnya, Nak. Duduk siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Jadi materi pembelajaran kita hari ini mengenai pengaruh teknologi terhadap anak remaja zaman sekarang ini. Seperti yang kita ketahui dari dampak globalisasi ini, yaitu banyak sekali kemajuan teknologi. Tapi selain dampak buruk, ada juga dampak baiknya, yaitu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang jauh, bisa mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui dari internet. Tapi dampak buruk yang terjadi zaman sekarang ini juga lebih banyak. Semuanya anak-anak yang sering berbicara kasar ataupun kecanduan gadget. Jadi ibu ingin dari materi ini kalian membuat pertanyaan-pertanyaan dari masalah tersebut. Baik, dari permasalahan tadi yang sudah jelaskan, di sini semua sudah ada pertanyaannya? Sudah, Bu. Jadi nanti seseorang dari teman kalian itu bertanya, nanti jawabannya dilemparkan kepada teman yang lain. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan, apa pertanyaannya? Bagaimana cara menyikapi anak remaja sekarang yang gaya bicaranya kasar gara-gara kecanduan game online? Ya, ada yang mau menjawab dari pertanyaan saudara? Ya, apa sih? Jadi kalau permasalahan tentang anak yang gampang bicara kasar nih, kalau selalu main game, kalau menurut saya itu perlu bimbingan orang tua, maksudnya harus didampingi orang tua. Kalau semisal pakai HP, jadi bisa dilihat perilakunya, jadi tidak namanya kayak sembarangan, dan akses juga biasa kayak sesuatu yang tidak baik yang kalian, jadi harus bimbing oleh melakukannya, sama harus juga membatasi penggunaannya kalau menurut saya. Iya, beritahu. Sekali jawabannya. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, apa? Bagaimana itu peserta didik lebih fokus ke pelajaran daringnya, tidak membuka-buka aplikasi lain? Sekiranya ada yang mau menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Baik, untuk menghindari hal tersebut, di sini sangat penting peran orang tua. Orang tua mendampingi anak terutama saat proses pembelajaran daring itu berlangsung, kemudian mengurangi penggunaan akses internet, dan intinya kembali kepada diri sendiri masing-masing. Iya. Ada yang mau tambahkan? Baik, dari materi hari ini semuanya memberikan pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa. Mari kita berikan.
Jadi kami simpulkan bahwa pengaruh teknologi itu sebenarnya punya kendali besar pada diri kita sendiri, dan tentunya dari peran orang tua adalah membimbing dan membina anak-anaknya. Sebagai penutup, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Asmi Muzaifah, hadir Bu. Nur Aisyah, hadir Bu. Kerayanti, hadir Bu. Yamina, hadir Bu. Irfan Hidayatillah, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi cukup sekian pertemuan dari materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi contoh penggunaan metode inquiry dalam pembelajaran. Jadi guru hanya memberikan masalah-masalah yang terkait kepada para siswa. Nantinya para siswa akan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban atau melemparkan jawaban tersebut kepada peserta didik yang lain. Sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah.